Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian di malam Rabu ini, yang sekarang dalam pembahasan yang biasanya adalah Kitab Bulughul Maram fi Adillatil Ahkam, karena kita akan menghadapi satu momen besar, termasuk hari besar bagi Islam, yaitu hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Karena itu di malam hari ini pembahasan kita adalah yang berkaitan dengan kurban. Kalau kita tahu daripada ibadah udhiyah atau kurban sendiri, pengertian daripada udhiyah itu adalah menyembelih binatang kurban yang ada pada tanggal 10 Dzulhijjah atau hari raya Idul Adha, serta di 3 hari tasyrik, dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama sebenarnya di dalam berkorban itu adalah wujud ibadahnya ini adalah dalam bentuk dengan penyembelihan binatang kurban atau mengalirkan darah daripada binatang kurban. Maksudnya dalam masalah ini yaitu penyembelihan. Karena itu dari sini sudah bisa untuk kita pahami bahwasanya jika yang dikeluarkan adalah masih dalam keadaan hidup, maka belum bisa dianggap menjadi kurban. Karena memang utama ibadahnya adalah dengan cara penyembelihan, termasuk juga digantikan dengan berupa uangnya, maka tidak akan juga menjadi kurban. Ya, karena memang wujudnya harus dengan penyembelihan binatang kurban itu. Sehingga kalau seandainya ada orang mengeluarkan uang walaupun senilai daripada binatang kurban, senilai kambing yang bernilai 3 juta, dia mensedekahkan uang 3 juta untuk dibagikan kepada orang-orang yang fuqara dan masakin, walaupun dengan niat kurban, maka sama sekali tidaklah menjadi kurban. Karena memang wujud ibadah daripada udhiyah atau berkurban itu adalah dengan penyembelihan binatang kurban. Dan dari sini pula bisa dipahami bahwasanya ketika ada seseorang itu diserahkan kepada dia sebuah binatang yang masih dalam keadaan hidup, maka itu bukan berarti adalah pemberian kepadanya. Ya, binatang hidup yang ditujukan untuk kurban, maka bagaimana? Yang sebenarnya bagi penerima ini bukanlah itu adalah sebagai pemberian untuk dirinya. Ya, namun itu adalah justru akan menjadi perwakilan kepada dia, yang artinya apa yang diserahkan itu sebenarnya adalah apa? Sebatas untuk mewakilkan kepadanya untuk menyembelih binatang tersebut sebagai niat kurban, dan juga untuk membagi daripada dagingnya kepada orang-orang yang berhak. Nah ini, sehingga apa? Bukan berarti kemudian adalah menjadi hak. Nah ini yang terkadang sebagian daripada orang yang ada di masyarakat kita ini ada kesalahan. Ya, di saat karena dia merasa bahwasanya orang yang berkorban itu kemudian niat dia berkorban menyerahkan binatang hidup kepadanya, dianggap itu adalah sebagai penerimaan hak dan yang menjadi miliknya dia, sehingga kemudian dia tidak menginginkan untuk disembelihnya, ya, malah menjadikan binatang itu sebagai ternaknya untuk dia ternak. Nah ini bagaimana? Ini tidak diperbolehkan. Karena memang itu sebatas sebenarnya penyerahan itu adalah sebagai taukil, perwakilan baginya untuk menyembelihkan binatang kurban tersebut dan juga untuk membagikan dagingnya kepada orang yang berhak. Termasuk juga yang terkadang diserahkan kepada masjid, yang kemudian pihak daripada takmir masjid karena melihat masjidnya lagi membutuhkan renovasi, perbaikan yang kemudian berinisiatif untuk menjual binatang kurbannya daripada masyarakat, yang dihimpun dari masyarakat sebagai biaya untuk renovasi atau pembangunan daripada itu masjid. Yang demikian pun adalah juga tidak dibenarkan, hukumnya haram, dan bahkan wajib untuk mengganti rugi dari apa yang sudah dia jual itu. Karena memang
justru hanyalah menjadikan mereka sebagai wakil di dalam penyembelihan dan juga pembagian daging kurbannya. Adapun dalil-dalil daripada sunan udhiyah ini ada pertama daripada ayat Al-Quran, yaitu yang berbunyi fasalli lirabbika wanhar, dan salatlah kalian kepada Tuhanmu, lantas setelah itu wanhar, sembelihlah binatang kurbanmu. Salatlah ini maksudkan di sini dari banyak para ahli tafsir, yaitu salat Idul Adha, salatul Id. Dan kemudian apa? Wanhar, setelah itu kemudian sembelihlah daripada binatang kurbanmu. Nah, begitu juga dengan hadis daripada Nabi SAW ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwasanya dhahan Nabi SAW bikabsyain amlahin akranain dzabahuma biyadihi wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahima. Bahwasanya Nabi SAW itu berkorban dengan 2 kambing kibas yang bertanduk berwarna putih, dan itu pun beliau sembelih langsung dengan tangan mulia beliau sendiri, dan beliau saat menyembelih pun mengucapkan basmalah, mengucapkan dalam takbir, dan beliau letakkan kakinya di atas daripada bahu daripada itu kambing ya, untuk memudahkan beliau di dalam penyembelihannya. Adapun hikmah daripada untuk berkorban adalah bagaimana kita bisa untuk peduli kepada orang yang tidak mampu, khususnya bisa menyenangkan di hari raya Idul Adha dengan kita memberikan kecukupan kepada mereka yang pada biasanya ketika orang itu menghadapi hari raya Idul Adha maka mereka akan meninggalkan daripada pekerjaan mereka. Mereka akan libur dulu daripada pekerjaannya. Yang saat itu yang terkadang bagi orang-orang yang miskin yang pekerjaannya adalah harian, penghasilan mereka adalah harian, maka di saat mereka libur berarti hari itu mereka tidak akan mendapatkan satu penghasilan. Nah, disinilah sebenarnya kepedulian daripada syariat untuk bisa menyenangkan hati orang-orang yang tidak mampu dengan kita cukupi dengan memberikan daging kurban kepada mereka, sebagaimana dalam pemberian zakat fitrah ketika di hari raya Idul Fitr. Itu hukum-hukum di dalam berkorban. Hukum berkorban itu kalau disebutkan ada 3 macam. Terkadang berkorban itu hukumnya sunnah muakkad, terkadang berkorban itu hukumnya adalah sunnah kifayah, terkadang berkorban itu hukumnya adalah wajib. Nah, kapan hukumnya berkorban itu sunnah kifayah? Sunnah kifayah yang dimaksud ini adalah apa? Di mana di dalam satu ahlul bait, satu keluarga. Ada yang mengatakan ini banyak penafsiran, ada yang mengatakan itu maksudnya yang tinggal dalam satu rumah. Apakah itu orang yang wajib dinafkahi ataukah tidak? Ada yang menyatakan demikian. Tapi banyak yang menyatakan yang dimaksudkan dalam keluarga itu yang dikatakan dengan ahlul bait itu yaitu adalah hanya sebatas orang-orang yang wajib dinafkahi. Karena itu kalau di dalam rumah terdapat beberapa kakak ya, beberapa kepala keluarga di situ, maka setiap kepala keluarga itu adalah termasuk dalam ahlul bait sendiri. Nah, di sini dalam setiap ahlul bait itu dianjurkan ada yang berkorban. Ya, dianjurkan ada yang berkorban. Nah, melihat ini sebenarnya selama misalkan ada kemampuan dalam setiap rumah, maka anjuran dalam sunnah kifayah itu sebenarnya justru per rumah. Ini ya, kalau kita lihat sebenarnya perhatiannya daripada hukum ini ya, sebenarnya untuk mengajak kepada kita untuk kita tidak berpelit di dalam urusan masalah ibadah ini, yang dimana apa diberikan justru sunnah kifayah itu bahkan dalam setiap daripada keluarga ya, setiap daripada keluarga. Nah, orang sebenarnya kalau seandainya bagi Islam melaksanakan yang demikian, maka bagaimana? Maka akan semakin merata sebenarnya kesenangan yang didapat oleh umat Islam itu di hari raya akan semakin merata. Kenapa? Karena mereka akan terus berusaha di setiap keluarga ada yang berkorban. Paling tidak minimal dalam keluarga itu sendiri bisa menikmati daging kurban saat itu. Kalau kurbannya sunnah karena bisa diambil sebagiannya untuk dirinya sendiri. Nah, yang sisanya nanti bisa disedekahkan kepada tetangganya yang tidak mampu. Sehingga apa? Semakin banyak dari umat Islam ini berkorban. Ya, bukan menjadi orang yang sekarang maaf ya, terkadang banyak daripada kita ini terkadang dijadikan oleh Allah kaya tapi jiwa kita melarat, jiwa kita adalah miskin. Kenapa?
kaya hartanya tapi hatinya betul-betul melarat, yang terkadang di hari raya Idul Adha bukan dia berusaha untuk mengeluarkan dan berkorban, tapi justru berharap dia yang mendapatkan daging korban dari orang lain. Ya, ketika melihat tetangganya berkorban, dia kadang tidak malu dan tidak ada sungkannya, tidak ada rasa malunya dirinya, yang sampai terkadang meminta kepada tetangga itu. Ya, walaupun hanya dibatas dengan sindiran, itu semuanya nggak ada, terkadang nggak ada rasa malunya ya. Nih, padahal apa? Di setiap keluarga itu dianjurkan, ini sunnah kifayah. Nah, namun dipahami dalam kalimat sunnah kifayah ini artinya ketika dalam satu keluarga itu sudah ada yang melaksanakan, maka apa? Gugur bagi yang lain. Gugur kesunahan itu bagi yang lain. Bukan berarti dalam artian sunnah kifayah itu satu yang berkorban lantas kehitung daripada nilai korban itu kepada seluruh keluarga, dianggap sudah berkorban semuanya. Tidak, tetap untuk orang yang berkorban ya, dalam pahala korban adalah apa? Hanya didapat bagi orang yang saat itu berkorban saja. Niatnya untuk siapa dalam korban itu, dialah yang mendapatkan dalam pahala korban itu ya, kecuali karena dalam berkorban sendiri memang yang tercatat dan mendapatkan pahala itu adalah orang yang berkorban, tapi juga bisa untuk dia mentasyrik, menyertakan orang lain di dalam mendapatkan pahalanya ini. Dan inilah sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang terkadang banyak daripada saudara kita ada yang salah dalam memahami ini hadis, di mana kan dikatakan Nabi berkorban yang satu adalah apa? Diniati untuk beliau dan juga keluarga beliau, yang satu adalah untuk umatnya beliau. Nah, ini bukan berarti satu kambing untuk banyak orang, tidak. Ya. Tapi itu adalah apa? Dalam bentuk tasyrikul ats-tsawab. Menyertakan pahalanya itu adalah apa? Kita niatkan dan kita hadiahkan juga kepada saudara kita atau keluarga kita. Sehingga dengan demikian mereka pun tercatat mendapatkan pahalanya walaupun tidak tercatat sebagai orang yang berkorban. Gitu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hukum berkorban itu bisa sunnah muakkad. Dalam artian sunnah ini dianjurkan per individu. Kalau tadi kifayah dalam satu keluarga ya, itu dianjurkan ada dan tidaklah kosong dari orang yang berkorban. Kalau ini sunnah muakkad adalah perorangan, per individu, di mana setiap individu bisa dianjurkan untuk berkorban selama dia mendapatkan 3 syarat utama ya. Kalau terpenuhi dalam dirinya adalah 3 syarat. Yang pertama, dia adalah sebagai orang yang Islam. Karena orang kafir ya tidak sah untuk melakukan ibadah korban, karena memang termasuk dalam masalah ini membutuhkan niat. Dalam berkorban membutuhkan niat, sedangkan niat dari orang kafir adalah tidak sah. Makanya syaratnya adalah utamanya pertama adalah Islam. Yang kedua, dia adalah seorang mukallaf, seorang yang baligh dan juga berakal. Karena itu tidak ada kesunahan bagi anak kecil untuk berkorban sekalipun dia adalah kaya raya. Walaupun hartanya miliaran, dia seorang miliarder, tetap tidak ada kesunahan. Dan bahkan bagi wali, yaitu misalkan bapaknya ya, anaknya ini kaya raya, dia memiliki harta kalau perlu apa sebagai seorang miliarder walaupun masih kecil dan belum baligh, maka bagi bapak ini tidak diperkenankan dan tidak boleh, alias hukum haram untuk berkorban atas nama si anak jika diambilkan dari hartanya anak. Ini kan kaya anakku, biar tak ambil sedikit, artinya kita niat korban juga untuk dia, bukan untuk aku sendiri. Bagaimana? Tetap tidak diperbolehkan. Karena memang belum ada kesunahan bagi anak. Ya, tidak ada kesunahan bagi anak. Adapun jika itu adalah dari hartanya orang tua sendiri, maka nggak ada masalah. Misalkan orang tuanya membeli sapi, kemudian dia niati, termasuk dalam niat berkorbannya adalah untuk anaknya dia yang masih kecil, untuk keluarganya semuanya, untuk istrinya dan anak-anaknya semuanya, maka bagaimana? Boleh, nggak ada masalah kalau dari hartanya orang tua sendiri. Tapi kalau sudah mengambil dari hartanya anak, maka hukumnya pun haram bagi wali demikian. Ya, karena memang tidak ada kesunahan bagi anak yang belum baligh, termasuk juga daripada orang yang gila itu. Dan yang ketiga adalah dia jika mampu. Ya, jika mampu. Dalam hal ini ketika dia adalah menjadi orang yang mampu, maka bagaimana? Kemampuan yang dimaksud adalah jika dia memiliki harta yang lebih daripada mencukupi untuk kebutuhan dia dan keluarga yang wajib dia nafkahi,
dalam masa sehari semalam malam hari raya Idul Adha dan juga hari raya Idul Adha. Kira-kira berapa yang dibutuhkan untuk sehari semalam dalam hari raya itu? Kalau misalkan katakanlah apa, untuk dia dan keluarganya membutuhkan uang 200.000 untuk kebutuhan nafkah. Nah, yang kemudian bagaimana? Harta dia masih berlebih dan cukup untuk membeli binatang kurban, maka bagaimana? Dianjurkan baginya untuk berkurban. Hukumnya adalah sunnah muakkad bagi dia untuk berkurban. Yang di sini sebenarnya walaupun tadi ada sunnah kifayah dalam satu keluarga, tapi tidaklah berarti tidak ada hukum sunnah muakkad bagi per individunya. Kalau memang dalam satu keluarga itu setiap anggota keluarga yang baligh dan berakal itu adalah punya kemampuan harta yang lebih untuk membeli binatang kurban, perorangannya dalam setiap rumah itu dianjurkan untuk berkurban. Nih ya, harus dipahami. Oh sudah cukup, tahun ini sudah ada, jadi biar gantian tahun depan biar aku, biar ini sekarang adalah kakakku atau sekarang adalah ibuku, ya nanti apa gantian bapakku, kemudian ini lah. Padahal itu adalah apa? Melakukan sendiri, hanya dia aja. Ya, sedangkan dia apa? Sama-sama mampu. Maka bagaimana? Ini tidak demikian. Tapi apa? Tuntutan sunnah muakkad itu adalah apa? Per individunya bagi setiap orang yang mampu. Dan perlu juga dipahami, kurban itu hitungannya nanti adalah apa? Setiap tahunnya di setiap hari raya Idul Adha. Yang terkadang orang apa? Dia di saat karena sudah merasa di tahun yang kemarin dia sudah pernah berkorban, tahun ini padahal diberikan harta lebih, dia tidak lagi mengeluarkan untuk berkorban. Nah ini bagaimana? Ini berarti dia kehilangan dari hukum sunnah muakkadnya, dia tidak melaksanakan daripada sunnah muakkadnya, ya, tidak melaksanakan apa yang menjadikan kesunahan daripada syariat. Karena apa? Ini berlaku pun juga setiap tahun. Kalau dia dijadikan oleh Allah mampu setiap tahunnya, itu kesempatan bagi dia untuk melaksanakan ibadah melalui hartanya, yaitu diantaranya adalah dengan berkorban. Ini ya, termasuk lagi terkadang ada juga sebenarnya kata para ulama, kalau memang dia yang mampu dan misalkan orang tuanya nggak mampu, sebenarnya anjurannya itu untuk korban untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang tua. Yang kalau memang dia nggak bisa belikan orang tuanya juga, bedanya kalau dia mampu dan bisa membelikan orang tuanya, belikan juga. Nah itu lebih utama. Kenapa? Keluar daripada khilaf karena sebagian ulama ada yang menyatakan hukum kurban itu mutlak wajib. Jadi bukan hukum sunnah lagi, sehingga tidak ada hukum sunnah di dalam kurban menurut sebagian ulama, tapi wajib. Nah kalau wajib berarti tuntutan per individu harus mengeluarkan jika dia mampu setiap harinya. Kenapa? Karena memang ada hadis Nabi itu yang mengarah kepada apa? Celaan kepada orang yang tidak mau berkorban. Karena apa? Nabi SAW pernah beliau bersabda, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yakrubanna musallana. Barang siapa yang dia memiliki keluasan rezeki dari Allah untuk membeli binatang kurban, namun dia kenyataannya tidak mau untuk berkurban, ya, tidak mau untuk berkurban. Ini bukan karena tidak mampu, padahal ada dikasih rezeki oleh Allah SWT, tapi nggak mau untuk berkurban. Fala yaqrubanna musallana, kata Nabi, jangan dekat-dekat sama tempat sholatku, jangan dekat-dekat sama aku. Maksudnya Nabi tidak menginginkan sama orang yang bakhil seperti ini. Nabi tidak menginginkan sama orang yang bakhil. Nah nih, kalau memang Anda tidak mampu, nggak ada ketentuan ya kepada Anda dipaksakan untuk berkorban. Memaksakan diri juga tidak baik, sampai berhutang-hutang. Nah ini juga tidak baik. Apa yang menjadi kemampuan Anda? Kalau memang itu adalah Anda menjadi mampu untuk berkorban, silakan laksanakan dan itu adalah kebaikan bagi Anda. Itu. Dan hukum yang ketiga adalah wajib, ya, yaitu dengan dua sebab untuk menjadi wajib. Pertama dengan cara nazar, ya, dengan kalimat dan lafaz nazar, seperti menyatakan dia nazar untuk berkorban di tahun ini, ataukah menyatakan wajib bagiku untuk apa, mengeluarkan kurban di tahun ini. Nah itu semuanya adalah jadi nazar, ya. Kalau hanya sekedar keinginan, anak kepingin untuk berkorban di tahun ini, kalau punya rezeki insya Allah mau berkorban tahun ini. Nah sekedar keinginan semacam ini, ataukah tidak dilafatkan dengan lesan,
Walaupun di hati ngomongnya seperti nazar tapi tidak dilafadzkan dengan lisan, maka secara hukum sebenarnya tidak menjadi nazar, alias tidak menjadi sebuah kewajiban bagi dia untuk berkurban. Itu ya, karena memang syarat dalam nazar harus dilafadzkan. Ya, dan lafadznya pun sighatnya menyatakan yang sekiranya bisa dengan lafadz nazar atau lafadz yang mewajibkan dirinya untuk mengeluarkan. Ya, untuk Allah aku akan berkorban. Nah, ini bisa menjadi wajib. Yang menjadi wajib bagiku ya, atau aku wajib bagiku harus mengeluarkan kurban misalkan tahun ini. Nah, itu bisa jadi wajib. Itu bisa artinya dalam artian nazar. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan menentukan binatang kurbannya. Dan di sini berarti ketika dia sudah mendapati dan sudah binatang kurban, kemudian dia menyatakan, ini binatang aku jadikan sebagai kurbanku. Ya, kambing ini aku jadikan sebagai kurbanku. Nah, walaupun tidak menyatakan dengan nazar, karena dia sudah menentukan binatangnya untuk dijadikan korbannya dia, maka yang demikian pun sudah langsung menjadi hukum wajib bagi dia untuk berkorban dengan menyembelih binatang yang ditentukan itu. Ya, binatang yang sudah dia tentukan itu menjadi wajib untuk disembelih sebagai korbannya dia. Ini. Ya. Adapun yang di sini ada pembahasan yang terkadang banyak orang akhirnya kebingungan juga. Kenapa? Ya, sering kalau kita melihat orang ini senangnya untuk tetangga kita ini kadang bertanya kepada kita, yang akhirnya terbawa karena pertanyaan itu kita dengan tidak tidak secara langsung kita langsung menentukan sebenarnya dengan kambing kurban kita. Yang terkadang mungkin ada orang bawa kambing tetangga itu ya, dengan kemudian basa-basi bahasanya ya, untuk bertanya mau buat apa ya, mau dibuat kurban dah. Oh iya, mau buat kurban. Nah, padahal dia saat itu sudah bawa kambing. Ini bagaimana? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Banyak sebenarnya ulama mengatakan itu masuk kategori menentukan sehingga jadinya wajib. Tapi kalau menurut Said Omar Al-Basri, seorang mufti yang dari Makkah, menyatakan bahwasanya kalau hanya tujuan untuk menjawab pertanyaan orang tersebut tidak menjadi hukum wajib. Artinya tidak dianggap itu adalah sebagai penentuan binatang kurban, sehingga tetap bisa untuk diniati sebagai kurban yang sunnah itu. Nah, kemudian di dalam kriteria untuk binatang kurban ya, pertama daripada jenisnya, binatang yang bisa dipakai untuk berkurban itu cuma terbatas kepada 3. Yang pertama onta, sapi, yang ketiga yaitu kambing atau yang sejenis dengan 3 ini ya, halam beda macam tapi masih dalam sejenis daripada 3 ini. Ini baru yang bisa dipakai untuk berkorban. Selain daripada ini maka tidak diperbolehkan, walaupun itu adalah halal. Dengan kijang misalkan menjangan maka tidak sah, karena hanya terbatas kepada 3 ini, 3 jenis ini. Pertama onta, sapi, dan juga kambing ya. Kemudian kriteria yang kedua daripada umur ya. Untuk umurnya ini bagaimana? Ini yang perlu dipahami. Umur sebenarnya kalau untuk kambing itu adalah melihat kepada jenisnya, karena kambing ada 2, ada jenis doan kalau sekarang untuk jenis domba atau kibas, ada lagi jenis mais atau jenis kalau sekarang ini kacang ya, kambing kacang. Nah, kalau itu kambing kacang maka 2 tahun. Maka 2 tahun. Kalau seandainya itu adalah kambing kibas maka umur 1 tahun. Ini dalam masa ini maksudnya sempurna umur 1 tahun ya, dan bahkan masuk ke umur 2. Kalau yang kacang sempurna 2 tahun masuk ke umur 3. Jalan 3 gitu loh maksudnya. Tapi sudah sempurna 2 tahun. Ini kalau untuk kambing ya. Nah, atau khusus untuk kambing kibas. Ini jadi khusus untuk kambing kibas. Boleh kalaupun kurang daripada 1 tahun tapi mengalami poel ya, selama di atas 6 bulan dan mengalami poel. Poel itu patah daripada gigi depannya, bukan karena bertabrakan atau kayak lainnya, tapi dengan sendirinya. Nah, itu yang dikatakan dengan poel, dan itu sudah dianggap mencukupi, tapi khusus untuk kambing kibas. Jadi untuk kambing kacang itu enggak ada istilah poel. Sempurna 2 tahun titik.
Jadi tidak ada istilah untuk poel atau yang lainnya, hanya untuk kambing kibas. Ya, termasuk juga dalam sapi dan onta nantinya. Ya, untuk sapi itu adalah apa? Dalam jadi musinna, dan itu harus umur 2 tahun. Jadi bukan poel. Ya, jadi bukan poel. Kalaupun kurang dari 2 tahun misalkan dilihat kayaknya ini poel, bagaimana? Tetap gak boleh, harus 2 tahun. Karena syarat dengan umur harus 2 tahun. Dan yang untuk onta dalam masalah ini, haruslah onta itu adalah berumur 5 tahun, sempurna 5 tahun dan masuk ke tahun yang ke-6, ya, termasuk sapi tadi sempurna umur 2 tahun masuk ke tahun yang ketiga. Nah, ini. Dan kemudian ada kriteria tambahan, yaitu apa? Harus terbebas dari segala aib, cacat dan penyakit. Ya. Nih, karena ketika itu kambing kurban mengalami cacat, kambing kurban ada penyakit, kambing kurbannya misalkan ya itu ada aibnya, maka yang demikian kalau seandainya mempengaruhi kepada daging, maka dipastikan tidak boleh dan tidak sah untuk dijadikan binatang kurban. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, arba'un la tujzi'u fil adhahi. Ada 4 jenis daripada binatang yang tidak sah untuk dijadikan sebagai binatang kurbannya. Pertama, al-aura al-bayyin awaruha, yaitu kebutaan yang jelas-jelas nampak butanya. Ya, bukan hanya sekedar rabun tapi buta. Dalam hal ini sekiranya kalau seandainya dikasih makanan itu bingung untuk mencari makanannya itu, tidak langsung bisa untuk menuju ke makanannya. Nah, ini berarti dia adalah buta, yang sekiranya kalau ada makanan dan itu adalah bersama dengan temannya, dia bakal akan ketinggalan untuk ke makanan. Bisa dihabiskan temannya dulu karena dia tidak bisa untuk mencari ke makanan itu karena sebab dia buta. Ini yang kalau sudah demikian maka tidak sah. Walaupun gemuk tidak bisa menutupi kepada aib matanya yang buta ini. Sekalipun yang berbobot 1 ton sekalipun tetap tidak sah. Ini harus perhatikan, ya. Nah, yang kedua adalah apa? Wal maridhatul bayyin maraduha. Sakit yang jelas-jelas nampak dalam sakitnya. Pengaruh untuk sakitnya itu jelas. Ya, pengaruh sakitnya jelas, ya sudah tidak bisa apa-apa lagi. Ya, yang terkadang mungkin bisa jadi kayak seperti yang sekarang terkena virus sehingga nggak bisa berdiri juga tidak mampu. Ya. Dan terkadang dalam waktu yang singkat tidak berapa lama misalkan sudah bisa menuju pada kematian yang umumnya adalah bahkan untuk menjadi mati, kan itu kan, hanya tidak bisa untuk bangun, bahkan untuk bangun berdiri saja tidak mampu. Lah kalau sudah demikian tidak sah, ya. Apalagi misalkan sampai pengaruh kepada dagingnya yang tidak baik, dagingnya sudah mulai rusak, ya, dagingnya terkadang sudah keluar daripada ulatnya, lah apalagi sudah ini tidak sah, itu dijadikan kurban. Ya, termasuk daripada anggota bagian dalam yang masih bisa dimakan sekiranya karena penyakitnya akhirnya nggak bisa untuk dimakan. Ya, ini makanya perlu hati-hati juga, terkadang pada lambungnya, paru-parunya ataukah hatinya yang sudah berulat sehingga tidak bisa dimakan, harus dibuang. Lah ini nggak sah untuk dijadikan kurban, tidak sah. Dan juga wal arja al bayin arajuha, yang pincang yang nampak jelas pincangnya. Ini walaupun gemuk tetap tidak sah. Kalau sudah pincang maka tidak sah. Dan ini perlu dihati-hati. Yang jelas itu sekiranya apa? Kalau dijadikan untuk berebut makanan dengan temannya yang sehat, dia kalah, dia tidak bisa. Ini yang jelas pincangnya seperti itu, dibuat jalan untuk menuju ke makanan sangat kesulitan sehingga makanan yang harus diberikan kepadanya. Lah kalau sudah demikian maka tidak sah sekalipun dalam kondisi gemuk. Bahkan dalam pendapat daripada banyak ulama, ya, dan ini pendapat yang mu'tamad menyatakan bahwasanya sekalipun pincangnya itu, jadi perlu hati-hati di sini, adalah di saat ingin merobohkan daripada tubuhnya itu binatang untuk disembelih. Yang terkadang hati-hati, khususnya untuk sapi, ya. Ini terkadang nariknya terlalu kuat hingga saat dirobohkan untuk sembelih terlalu kenceng, saat itu patah. Ini bagaimana? Tidak sah lagi untuk dijadikan kurban.
Dalam pendapat yang mu'tamad demikian. Dan kemudian wal ajfa alladzi la tungki, dan yang terakhir yaitu ajfa, ya, sangat kurus sehingga tidaklah seperti binatang yang bahkan bersumsum, ya, saking kurusnya misalkan sehingga sudah nampak, ya, kalau perlu, kalau orang sekarang istilahkan hanya tersisa balung sama kulit nggak ada dagingnya. Lah ini apa yang mau dibagi sama orang nantinya? Karena ya tanpa ada daging yang bisa untuk dinikmati. Ini ya, dan kemudian waktu daripada penyembelihan ini bagaimana? Waktu penyembelihan binatang kurban itu diawali yaitu dengan berlalunya waktu terhitung setelah terbitnya matahari, ya, dalam waktu yang cukup untuk melaksanakan sholat id 2 rakaat dan khutbah yang singkat. Katakanlah misalkan orang untuk sholat id 2 rakaat dan khutbah itu adalah 10 menit, adalah 10 menit. Maka bagaimana? Sudah masuk waktu berkorban itu adalah apa? Dengan mulai terbitnya matahari ditambah waktu 10 menit. Sekalipun dia belum sholat id, sekalipun masyarakat situ belum ada yang sholat id, gitu loh maksudnya. Dan ini mu'tamad yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi terhitungnya dari terbitnya matahari. Kalau sekarang itu sekitar terbitnya matahari jam 5:30 yang berarti ditambah 10 menit aja, karena 10 menit itu sudah cukup kalau mau dipakai untuk sholat id 2 rakaat, begitu juga dengan khutbah yang singkat. Itu sudah cukup demikian. Maka 5:30 lebih 17 itu sudah boleh untuk menyembelih binatang kurban. Sudah boleh untuk menyembelih binatang kurban. Ini cuma kalau bisa diakhirkan, bahkan kalau perlu sampai dia selesai dengan untuk mengerjakan sholatul id, ya, baru disembelih. Ya, yang artinya diakhirkan di situ karena apa? Termasuk ada pendapat dari yang dikuatkan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, hitungan waktu yang cukup untuk sholat id 2 rakaat dan khutbah yang singkat itu adalah terhitung mulai matahari itu seukuran 1 tombak, bukan mulai terbit. Masalahnya kalau untuk matahari seukuran 1 tombak itu adalah kata ulama itu 4 derajat. Dari terbit itu 4 derajat, sehingga dihitung kalau dari 4 derajat itu 1 derajatnya 4 menit, berarti 16 menit. Itu untuk hitungan 1 tombak, yang berarti sekarang kalau 5:30 lebih 7 ditambah 16 menit, ya, itu kan berarti berapa? Lebih 53 atau jam 6 kurang 7, ya, jam 6 kurang 7. Nah, itu baru seukuran 1 tombak. Setelah itu ditambahkan waktu yang cukup untuk sholat id 2 rakaat dan khutbah, tambah 10 menit lagi, berarti jam 6 lebih 7 baru boleh untuk nyembelih, gitu loh maksudnya, ya, baru boleh untuk menyembelih. Nih jadi terhitungnya itu mulai seukuran 1 tombak baru ditambahkan waktu yang cukup untuk sholat id dan 2 khutbah. Ini karena itu sunahnya diakhirkan demikian. Ya, dan waktu akhirnya adalah sampai dalam mazhab Syafi'i sampai akhir daripada hari tasyrik, yaitu tanggal 13 sebelum maghrib atau terbenamnya matahari. Jadi setelah sholat asar pun di tanggal 13 selama belum terbenamnya matahari kita masih sah nyembelih binatang kurban. Ya, ini karena dalilnya dan bahasanya wa kullu ayyami tasyrik dzabah, semua di hari tasyrik yang ada 3 itu adalah waktu penyembelihan. Cuma ya kata para ulama lebih afdol jangan disembelih di tanggal 13, karena sampai tanggal 13 itu dianggap hari berkurban, waktu penyembelihan itu hanya mazhabnya Imam Syafi'i. Karena di mazhab yang lainnya itu menyatakan batas akhir berkurban itu adalah sampai tanggal 12 saja. Jadi bukan semua hari tasyrik, tapi hanya hari tasyrik pertama dan kedua, yaitu tanggal 12.
Jadi 3 hari saja. Hari raya Idul Adha tanggal 10, ditambah hari tasyrik pertama tanggal 11, hari tasyrik kedua tanggal 12 sebelum maghrib. Nah, itu sudah dinyatakan habis dengan maghrib, masuk ke tanggal malam 13 daripada bulan Dzulhijjah. Karena itu jangan sampai di tanggal 13 keluar daripada khilafnya ulama. Termasuk juga jangan disembelih di malam hari. Karena memang penyembelihan di malam hari itu dalam mazhab kita boleh, sah, tapi makruh. Makruhnya diantara juga keluar daripada khilaf para ulama, karena di dalam mazhabnya Imam Malik dan juga sebagian yang ada di mazhabnya Imam Ahmad bin Hambal, ya, seperti di dalam kitab Mughni Ibn Qudamah dalam mazhab Hambali, itu menyatakan tidak sah penyembelihan di waktu malam, ya. Karena di Al-Quran itu nyatakan fi ayyam ma'lumat, di hari-hari yang diketahui penyembelihannya itu. Jadi bukan menyatakan dengan lail itu. Nah, sehingga di dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Ahmad bin Hambal, itu kalau ada orang nyembelih kurban di malam hari, maka jadinya hanya sedekah sunnah, sodako, lahmus sodako, dan tidak menjadi kurban karena nggak sah. Karena itu keluar dari khilaf ini jangan dilakukan di waktu malam hari. Nah, ini mungkin sementara sampai sini yang bisa untuk nanti kita teruskan dalam kajiannya, sekaligus untuk tanya jawab. Nah. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.